Selamat siang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas yang ke-14, yaitu membuat database untuk penjualan VCD dan DVD. Soalnya adalah sebagai berikut. Proyeknya, latar belakang masalahnya adalah tentang penjualan VCD dan DVD pada toko Ultradix di Kupang. Dari latar belakang masalah ini didapat alur dokumennya atau pelaporannya seperti pada tampilan ini. Berdasarkan latar belakang masalah dan alur dokumen, maka kita akan membuat sebuah basis data lengkap dengan relasinya sesuai dengan aturan normalisasi dengan menggunakan Microsoft Access. Dan saya juga akan membuat query untuk menampilkan data-data dari database yang telah dibuat. Dari soal ini saya akan membuat basis datanya menggunakan Microsoft Access. Ya, saya telah membuat basis datanya menggunakan Microsoft Access yang terdiri dari 6 tabel untuk database Ultradix. Yang pertama, saya membuat tabel admin. Tabel admin ini terdiri dari ID admin, nama admin, sandi, dan level. ID admin menggunakan tipe data teks, nama admin teks, sandi teks, dan levelnya number. Tabel yang kedua yang saya buat adalah tabel anggota. Tabel anggota terdiri dari ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan status. Tipe datanya adalah teks, semuanya terdiri dari teks. Dan yang ketiga adalah saya membuat jenis kaset. Ada dua jenis dengan ID kasetnya teks, tipe datanya teks, dan jenis kasetnya adalah teks. Tabel yang berikut yaitu data kaset. Data kasetnya yaitu terdiri dari kode kaset, jenis kaset, jenis film, judul film, tarif, stok, ID admin, ID anggota, dan ID peminjam. Tabel yang berikut yaitu tabel peminjaman. Tabel peminjaman terdiri dari ID peminjam, tanggal peminjaman, waktu peminjaman, dan ID anggota. Tabel tipe datanya adalah teks, data time untuk tanggal, dan waktunya adalah tipe datanya adalah data time. Sedangkan ID anggotanya adalah bertipe teks. Karena kenapa semua ini menggunakan tipe teks? Karena saya akan menggabungkan antara huruf dan angka. Dan yang terakhir yaitu tabel pengembalian. Tabel pengembalian terdiri dari ID pengembalian, tanggal pengembalian, waktu pengembalian, dan ID peminjam. Tipe datanya adalah teks, data time, dan teks. Yang terakhir ID peminjam. Data-datanya telah saya input seperti pada tampilan ini. Admin ada 2 orang, anggota atau yang meminjam kaset ada 5 orang. Jenis kasetnya telah saya input, ada 2 jenis yaitu DVD dan VCD. Sedangkan data kasetnya juga telah saya input, ada beberapa data terdiri dari drama, action, komedi dengan judul film sebagai berikut, dan tarifnya, stok, ID admin, ID anggota, dan ID peminjam. Yang berikut adalah tabel peminjam. Tabel peminjam juga telah saya buat datanya. Ada 10 orang peminjam untuk kaset-kaset dari toko Ultradix. Dan yang terakhir adalah tabel pengembalian. Tabel pengembalian juga telah saya input datanya. Karena tadi yang meminjam adalah 10 orang, maka yang mengembalikannya juga ada 10 orang. Data-datanya seperti berikut. Dari data-data ini saya telah membuat beberapa query untuk sebagai contoh. Sini saya telah membuat 31 query, tetapi akan saya tampilkan beberapa query saja sebagai contoh. Yang pertama adalah query 1 untuk menampilkan data kaset
data kaset. Fungsi SQL-nya adalah sebagai berikut: menggunakan fungsi inner join untuk menampilkan data kaset dan tabel peminjam, menggabungkan dengan ID yang telah dibuat tadi. Setelah kita menginput rumus SQL-nya seperti ini, maka kita run. Oke, hasilnya seperti ini. Dia menampilkan kaset dan peminjam, kaset dan peminjam. Oke, yang kedua, query kedua, kita akan menampilkan data kaset, tabel pengembalian, tabel peminjam, tabel pengembalian. Kita akan menggabungkannya menggunakan inner join dan fungsi N. Oke, setelah kita menginput rumusnya seperti ini, oke, select data kaset, bukti kode kaset, dan seterusnya sama dengan tabel peminjam ID anggota, titik koma, maka kita run. Oke, dan hasilnya sebagai berikut. Dia menampilkan data seperti ini. Query yang ketiga, masih menggunakan fungsi inner join. Kita akan menggabungkan data kaset dan tabel admin. Oke, setelah kita menginput query-nya, kita run. Oke, hasilnya akan seperti ini tampilannya. Kita masuk pada query yang keempat. Query yang keempat masih menggunakan fungsi inner join, yaitu menggabungkan tabel admin dan data kaset. Oke, jadi kita akan menginput query-nya, sintaksnya seperti ini, maka kita run. Oke, hasilnya akan seperti ini: nama admin dan kaset. Oke, yang berikut query yang kelima masih menggunakan inner join, tabel peminjam dan tabel data kaset. Oke, setelah kita menginput, oke, rumusnya seperti ini, kita run. Ya, hasilnya akan seperti ini. Kita masuk pada query yang keenam. Nah, ini untuk menampilkan tabel admin. Oke, rumusnya seperti ini. Oke, untuk menampilkan tabel admin, ya, hasilnya tabel admin. Yang ketujuh, untuk menampilkan tabel anggota. Oke, tabel anggota. Yang kedelapan, untuk menampilkan jenis kaset. Oke, rumusnya sangat gampang. Oke, yang kesembilan, untuk menampilkan data kaset. Oke, ini data kaset. Yang ke-10, untuk menampilkan tabel peminjam. Oke, kita run. Ya, ini tabel peminjam. Yang ke-11, untuk menampilkan tabel pengembalian. Oke, yang ke-12, oke, ini untuk menampilkan data kaset yang kode kasetnya adalah KS1. Ini kita menampilkan data kaset yang kodenya adalah KS1. Kita menggunakan fungsi where. Ya, sekarang ya, hasilnya KS1. Semua data-data KS1 ditampilkan. Oke, kita masuk pada query yang ke-13. Ini kita menampilkan data kaset yang berkode KS2. Oke, setelah kita menginput rumusnya seperti itu, kita run. Oke, data kasetnya yang berkode KS2. Semua data-data ini adalah KS2. Dan yang ke-14, kita menampilkan data dari berdasarkan tanggal. Oke, sekarang ya, tanggal bulan Desember. Oke, semua data-data bulan Desember. Kita masuk pada query yang ke-15.
Ini kita menampilkan data berdasarkan jenis film, yaitu akan diurutkan berdasarkan abjad. Jenis film berdasarkan abjad menggunakan fungsi order by. Setelah kita membentuk seperti ini, kita run ya berdasarkan judul, jenis film, action, drama, dan kemudian mengurutkannya berdasarkan abjad. Yang ke-16 ini kita masih menggunakan fungsi order by. Dia akan menampilkan data waktu peminjaman. Dia akan mengurutkannya berdasarkan waktu dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Oke, ini adalah jam 6 sore, tetapi formatnya adalah medium time, sehingga dia hanya menampilkan waktu jam 6 sore, seperti ini, dari jam 1 pagi hingga jam 10 malam. Yang ke-17 kita akan menampilkan data dengan berdasarkan pada ID admin, data yang ada pada ID admin AD1. Oke, kita run ya. Ini adalah semua data dari admin AD1. Oke, yang ke-18 kita akan menampilkan data dengan berdasarkan ID admin AD2. Oke, kita run ya, hasilnya akan seperti ini, AD2. Dan yang ke-19 kita akan menampilkan data menggunakan fungsi web yang jenis filmnya adalah action. Oke, yang action ada 3 film, dan yang ke-20 adalah berjenis film komedi. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, data dari database Ultradisk yang telah saya buat untuk tugas yang ke-14. Demikian tutorial untuk tugas yang ke-14. Terima kasih dan selamat siang.